Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 13 Desember 2021, hari Senin ya. Kita mulai perkuliahan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan tentang hukum acara pidana. Hukum acara pidana, pembahasan ataupun bab pada hari ini tentang masalah pembuktian. Yang sudah membeli buku saya, silakan buka di halaman 69 ya. Di buku saya halaman 69 bab 10 itu pembahasannya tentang masalah pembuktian. Halaman 69 yang pertama tentang pengertian pembuktian, kemudian teori pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian alat-alat bukti. Yang pertama tentang masalah pembuktian ya. Di halaman 69 bab 10 di sana sudah saya tuliskan bahwa yang dimaksud dengan pengertian dari pembuktian itu adalah menunjukkan kehadiran atau menunjukkan kehadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan ataupun mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Artinya nanti di dalam proses persidangan di tahap pembuktian baik dari jaksa penuntut umum maupun dari terdakwa untuk mengajukan masing-masing untuk mengajukan alat bukti yang sah tentunya. Mengenai alat bukti yang sah itu ada di dalam pasal 184 ya. 184 di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana itu juga sudah saya tuliskan di dalam buku saya halaman 75. Silakan jenengan lihat. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 184 KUHP ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Walaupun toh bab sebelumnya itu terkait, saya sampaikan tentang masalah teori pembuktian, itu kan hanya teori menurut dari berbagai ahli hukum. Tapi yang paling terpenting di halaman 75 itu, yang pertama adalah keterangan saksi. Untuk masalah keterangan saksi ada di dalam pasal 185 ya. 185 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah pasal 184 di dalam pasal 185 itu menjelaskan tentang masalah pengertian keterangan saksi itu apa. Kemudian 186 menjelaskan tentang masalah keterangan ahli. Keterangan ahli itu siapa ataupun apa. Ya. Kemudian pasal 87 menjelaskan tentang masalah alat bukti surat. Kemudian pasal 188 masalah tentang alat bukti petunjuk. Petunjuk itu adalah merupakan perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan lainnya. Itu ada di dalam pasal 188. Kemudian untuk alat bukti terkait dengan keterangan terdakwa, itu ada di dalam pasal 189. Sehingga di dalam masalah pembuktian ataupun alat bukti yang sah, itu saya sampaikan ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, untuk masalah alat bukti
ini tidak sama dengan barang bukti. Barang bukti tidak sama dengan alat bukti. Kalau alat bukti itu penjelasannya ada di dalam pasal 184, 185, 186, 187, 188 dan 189. Tapi yang dimaksud dengan barang bukti itu apa? Barang bukti itu contohnya misalkan barang yang digunakan untuk melukai ataupun barang yang digunakan untuk membunuh. Tapi yang jelas yang dimaksud dengan barang bukti itu adalah barang yang digunakan oleh terlapor atau tersangka untuk apa? Untuk melakukan delik, untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik. Karena di situ tersangka melakukan perbuatan tidak pidana. Dia melakukan perbuatan tidak pidana itu, misalkan dia melakukan perbuatan tidak pidana pembunuhan. Dalam pembunuhan itu dia menggunakan alat apa? Atau menggunakan pistol, senjata api, atau menggunakan sajam, senjata tajam. Untuk apa? Melukai korban, untuk membunuh korban. Kemudian alat yang digunakan atau barang yang digunakan untuk melukai korban yang dilakukan oleh pelaku itu disita oleh penyidik ataupun polisi dalam hal itu. Artinya apa? Yang saya sampaikan, yang disita oleh penyidik itu adalah termasuk barang bukti. Artinya barang bukti di sini tidak sama dengan alat bukti yang dijelaskan di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya contohkan yang lain terkait dengan BB ataupun barang bukti ya. Barang bukti itu adalah barang yang digunakan oleh tersangka tadi untuk melakukan tindak pidana ataupun perbuatan pidana seperti senjata api tadi sudah saya contohkan. Atau yang kemarin ya ada perkara pidana yang saya dampingi, saya mendampingi terdakwa, itu barang buktinya berupa 5 gram tembakau gorila. Karena tembakau gorila itu termasuk golongan 1 ya, termasuk zat yang dilarang. Artinya itu dapat merusak saraf otak manusia, sehingga itu termasuk tindak pidana narkoba ya. Walaupun toh tembakau gorila itu tidak diatur di dalam undang-undang narkotika, tapi di dalam Permenkes itu masuk golongan 1. Nah, tembakau gorila itu disita oleh polisi ataupun oleh penyidik. Kenapa disita? Karena itu nanti bisa ditunjukkan di dalam proses persidangan. Artinya dari penyidik nanti ketika melimpahkan kejaksaan sebelum pemeriksaan terdakwa itu jadikan sebagai barang bukti. Ini loh terdakwa telah melakukan delik, telah melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika ataupun narkoba. Jenisnya apa? Golongan berapa? Bobotnya berapa? Terkait dengan barang bukti itu. Sehingga jaksa penuntut umum ketika membuat surat dakwaan itu jelas. Jadi dakwaannya itu nanti apakah alternatif atau kumulatif atau subsidiar ataupun primer atau campuran. Karena polisi ketika atau penyidik ketika P21 alat bukti dan barang buktinya sudah jelas, sudah tampak di situ. Jadi untuk kuliah hari ini pembahasannya di dalam buku saya itu bab 10 ya, bab 10 ada di halaman 69, 70, 71, 72 dan 73 sampai 75. Artinya untuk alat-alat bukti secara sah ya, itu sudah jelas diatur di dalam pasal 184. Nah, hari ini
akan kami cek satu persatu, ya, karena materi yang saya sampaikan itu semuanya ada di dalam buku saya, sekaligus saya absen. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, dan siapa yang sudah punya buku saya, sudah membeli buku saya, dan siapa yang belum, nanti akan saya sampaikan satu persatu sesuai dengan urut, ya, urut nama yang ada di absen. Semester 5A1. Dan nanti akan saya coba saya tanya persatu ya terkait dengan alat bukti, kemudian BP, kemudian contohnya seperti apa, biar perkuliahan pada hari ini ternyata jenengan sudah paham atau belum, sudah membaca buku atau belum. Untuk yang pertama saya panggil Alvindo Feryan. Ada Mas Alvindo Feryan. Kalau tidak ada, saya coret ini. Tidak ada. Ada, Pak. Macet-macet, Pak. Oh, ada. Ya Allah. Enggak. Mas Alvindo, ya. Mas Alvindo, yang dimaksud dengan alat bukti itu ada berapa, Mas? Alat bukti menurut pasal 184 itu ada berapa, Mas Alvindo? Halo Mas, tolong mic-nya Mas, mic-nya jenengan mati. Gimana, Pak? Macet, Pak, tadi, Pak. Ya, alat bukti itu ada berapa, Mas? Ada saksi, kemudian juga apa itu? Juga barang, kemudian lupa, Pak, agak lupa, Pak. Oke, sampai sudah beli buku saya, Mas. Kalau sudah beli buku saya, silakan jenengan buka di halaman 75 itu ada. Belum, Pak. Oh, belum. Kalau belum, saya tulis belum di sini. Oke. Iya, Pak. Tapi jenengan hadir. Kemudian Mbak Delia Luciana. Iya, Pak. Nggih. Untuk 5 alat bukti tadi yang saya sampaikan itu diatur dalam pasal berapa, Mbak? Pasal 184 KUHP, Pak. 184. Untuk masing-masingnya dijelaskan di dalam pasal berapa? Yang pertama tadi keterangan saksi. Ada di mana penjelasan ataupun pengertian? Apa, Pak? Maaf, suaranya putus-putus, bisa diulangi. Keterangan saksi di KUHP itu ada di pasal 86 atau 89. Keterangan saksi adalah Keterangan saksi. Suatu keterangan yang diberikan oleh saksi dalam sebuah tindakan pidana, Pak. ya, artinya keterangan saksi itu ada di dalam pasal 85 ya, 185, Mbak Delia. Iya, 185. Terima kasih Mbak Delia. Sudah membeli buku saya, Mbak Delia? Oh ya, terima kasih. Berarti sudah. Kemudian Adi Edwin Kristanto. Ada. Kalau tidak ada, saya silang. Halo Mas Adi Edwin. Oh, tidak ada. Siti Apriliani. Hadir, Pak. Oh, hadir. Mbak Siti Apriliani, pengertian dari alat bukti itu apa, Mbak? Alat bukti, bentar, Pak. Alat bukti, bentar, Pak, ya. Alat untuk itu, Pak. Alat bukti itu untuk sebentar, enggak ada.
Bentar, Pak. Alat Menunjukkan ke hadapan persidangan ya. memperoleh bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi itu ya, Pak. Ya, itu sudah punya buku saya, Mbak. Udah. Oh, Ini. halaman 69 bab 10 ada itu. Artinya 69. pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu Menunjukkan. keadaan. Ya. Kemudian, oke, sudah cukup Mbak siapa? Mbak Siti Apriani. Ya, Pak. Maria Ulfah, ada Mbak Maria Ulfah? Apa, Pak? Maria Ulfah, alat-alat bukti itu ada berapa Mbak Maria Ulfah? Ada 5, Pak. Sebutkan Mbak. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terima kasih. Sudah punya buku saya Mbak Maria Ulfah? Ya, Pak. Oke, sip. Kemudian Salsa Anjarwati. Ke Kalimantan, Pak. Yang Kemensos. Kemensos. Oke. Kemudian Novalia Ayu Krisna. Ada, Pak. Sampean tahu BB itu apa, Mbak? Apa, Pak? BB. Barang bukti. Oh, barang bukti. Barang bukti itu seperti apa? Barang bukti barang yang digunakan oleh terlapor atau tersangka. Digunakan untuk apa? Digunakan sebagai alat pembuktian dalam sidang, Pak. Loh, enggak. Maksudnya Oh, tersangka itu menggunakan alat atau barang itu untuk apa? Untuk macul atau untuk ngarit atau untuk apa? untuk melakukan tindakan pidananya seperti kayak membunuh atau mencuri, membunuh seperti itu, Pak. Oke. Sama sudah punya buku saya, Mbak? Sudah, Pak. Ya, siap, Mbak Novalia. Kemudian Muhammad Hudan. Hadir hari ini, Mbak Hudan? Tidak ada. Kunana Ika Filaili. Mbak Hadir, Kunana. Pak. Mbak Kunana Hadir. hadir. Mbak Kunana, saya minta dicontohkan barang bukti ya. Barang bukti ketika ada tersangka yang menggunakan, yang melakukan tindak pidana, misalkan pembunuhan. Itu BB-nya berupa apa, Mbak? Halo, Mbak Kunana? Ya, sebentar, Pak. Kalau tidak bisa menjawab, saya ganti pertanyaannya. Samen tampilkan atau contohkan contoh dari BB itu apa, berupa apa? Karena BB itu dengan alat bukti tidak sama. Kalau alat bukti tadi sudah dijawab oleh Mbak siapa tadi? Ada 5 tadi. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat terdakwa, keterangan terdakwa. Itu alat-alat bukti yang sah. Nah, sekarang jenengan contohkan BB itu seperti apa? Yang jelas BB dengan alat bukti tidak sama. Ya wes, gini aja Mbak Kunana sudah punya buku saya Mbak. Sudah beli buku hukum acara pidana? Sudah. Sudah. Bisa ditunjukkan sebagai alat bukti? Bisa. Alat. Coba ditunjukkan bukunya Mbak. Minta.
Oh ya. Sampean di mana ini kok? Pani bingung. Di rumah. Oh di rumah. Ya wes. Terima kasih Mbak. Pagi-pagi, Pak. Kemudian yang berikutnya Mas Bagus Rohmat. Ada? Hadir, Pak. Oke, siap. Mas Bagus, saya minta contoh barang bukti. Barang bukti apa, Pak? Ya, barang bukti ketika ada orang yang melakukan perbuatan tidak pidana. Saya tidak menanyakan alat bukti, tapi barang bukti. Contoh barang bukti. Contohnya kan akeh, Thomas. Tadi sudah saya sebutkan tuh tadi. Di awal Mukodimah saya sudah menyampaikan. Barang bukti itu adalah barang yang digunakan oleh tersangka, digunakan untuk apa? Untuk melakukan suatu delik, ya, untuk melakukan tindak pidana, untuk melukai atau membunuh orang lain. Kemudian alat ataupun barang yang digunakan itu kemudian disita oleh polisi dalam rangka untuk apa? Ketika nanti pelimpahan P21 sebelum pemeriksaan terdakwa, maka nanti jaksa akan menunjukkan BB ataupun barang bukti. Lah BB itu contohnya apa? Kalau contohnya adalah tindak pidana pembunuhan. Seperti senjata api, Pak, sama kayak pisau, terus pedang. Oke. Kalau menurut sampean senjata api itu termasuk sajam atau bukan? Bukan, Pak. Kalau keris itu termasuk sajam atau bukan? Termasuk. Mosok tuh, Mas. Keris itu kesenian loh kayaknya. Ya, tapi kan tergantung orangnya, Pak, digunakannya. Kalau sajam itu seperti Kayak pisau. yang Artinya ngeten, Mas. Ketika sampean gawa keris sih nggak masalah kayaknya. Yang penting tidak digunakan untuk melakukan pembunuhan. ya, Pak, tapi semua tergantung orangnya, Pak. Tergantung orangnya. Ya. Tapi ada yang mengatakan keris itu bukan termasuk sajam, tapi kesenian. Ya, Pak, ada yang bilang. Yang kesenian ataupun yang dijadikan untuk hiasan di rumah itu kan keris-keris. Ya. Mas Bagus, sudah beli buku saya, Mas? Belum, Pak, belum gajian soalnya. Oh ya. Ya. Satrio Bagus Utomo. Mas Satrio Bagus? Tidak ada. Yulianto. Hadir, Pak. Mas Yulianto? Iya, Pak. Sudah tahu alat bukti itu diatur dalam pasal berapa, Mas, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? 184. 184. Mas Yuli sudah beli buku tentang hukum acara pidana? Belum, Pak. Belum. Ya, segera Mas ya. Ya, Pak. Makasih. Wulandari Indasari. Hadir, Pak. Mbak Wulan sudah punya buku, Mbak Wulan Indasari? Sudah. Coba saya minta untuk dibacakan yang halaman 75 itu tentang apa? Halaman terakhir, alat-alat bukti itu. Halaman 75. Ya. Angel buka. Lima. Bagaimana Pak tadi, Pak? Bacakan halaman 75 tentang alat-alat bukti yang dimaksud. Alat bukti yang sah. Oh. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud bagaimana yang dinyatakan dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, ada 5. Oke.
Sudah punya buku ya Mbak Wulan ya? Sudah, Pak. Kemudian Hanafiyah Qurrata Ayun. Hadir, Pak. Hanafiyah. Sudah punya buku Mbak Hanafiyah? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut. Feni, Valencia Nancy. Hadir, Pak. Sudah punya buku hukum acara pidana? Sudah, Pak. Siap. Mas Feni, Mbak Feni, Inka Putri Effendi. Ya, Pak. Sudah mampu membedakan alat bukti dan BB, Mbak Feni, Inka? Mic-nya, Mbak, mic-nya jenengan tolong dihidupkan. Gimana, Pak? Coba sampean bedakan alat bukti ya antara alat bukti dengan BB. Kalau alat bukti Mic-nya, Mbak, tolong dihidupkan. Mic-nya sampean masih meninggal dunia itu, Mbak. Kalau alat bukti itu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, atau surat tulisan. Surat tulisan. Maaf, Pak, putus. Ya, kalau BB. Kalau BP itu berupa barang yang digunakan untuk melakukan membantu tindakan pelanggaran etika. Etika. Ya, Etika apa, Mbak? Kalau etika kok kurang tepat toh. Untuk melakukan tindak pidana, untuk melakukan perbuatan tindak pidana, melukai atau membunuh. ya maksudnya untuk membantu tindakan pelanggaran tindak pidana. Oh ya. Maksud saya kalau etika itu nanti kan kode etik toh. Karena ini pembahasannya kan pidana, bukan kode etik. Mbak Feni sudah punya buku? Sudah, Pak. Siap, nanti dicek Pak Ismail nanti. Mukhlas Ubaidillah. Mukhlas ikut program Kemensos, Pak. Oke, siap. Muhammad Sadam Yuda Laksana. Saya, Pak. Mas Sadam. Mic-nya tolong dihidupkan. Oh iya, Pak. Contoh Masih barang bukti seperti bangunan apa, Mas Sadam? Pak Ruame. Coba dicontohkan apa itu barang bukti. Contohnya barang bukti itu seperti apa? Dalam Kasus apa, Pak? pidana Dalam kasus apa? narkoba wis. Yang digunakan pelaku misal ada pembunuhan berarti Narkoba, Mas, narkoba. Halo? Ya, Oh, narkoba. narkoba berarti barang buktinya berupa sabu, terus pakaian yang digunakan, terus cat yang dengan penggunanya. Oke, siap. Pinter, Mas. Sudah punya buku hukum acara pidana, Mas? Sudah, Pak, ada. Ya. Mbak Rika Ayu Lestari. Iya, Pak. Sudah punya buku, Mbak Rika? Sudah. Oke. Alat bukti yang sah diatur dalam pasal berapa, Mbak Rika? 184 KUHP, Pak.
184. Keterangannya ada di pasal mana? 185. 185. Oke. Raden Roro Nadia Teresa. Ada. Sudah punya buku Mbak Roro? Sudah. Oh ya. Raden Roro. Mbak Raden Roro, yang dimaksud dengan pembuktian itu apa, Mbak? Raden Roro Nadia. Pembuktian Jadi, menunjukkan kehadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan. ya, siap. Terima kasih, Mbak Raden Roro Nadia Teresa. Ya. Muhammad Doni Setiawan. Tidak ada. Fuad Wahyul Ulum. Tidak ada. Nur Rofi Ayuning Pertiwi. Tidak ada. Nur Ella Andriani. Ada, Pak. Oh, sudah saya coret. Nur Ella Andriani. Saya, Pak. Yang dimaksud dengan petunjuk itu apa, Mbak Nur Ella Andriani? Petunjuk. Ya, petunjuk. Ya, petunjuk itu ada di pasal 188. Yang dimaksud dengan petunjuk itu nomor 4 ya. Alat bukti yang nomor 4 itu kan petunjuk. Petunjuk itu artinya adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Itu namanya definisi dari petunjuk. Ya. Nah, biasanya petunjuk itu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari satu keterangan saksi, dari surat, kemudian keterangan terdakwa. Dengan adanya keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sehingga ada petunjuk. Petunjuk itu artinya siapa yang salah, itu nanti akan terungkap di dalam ketika hakim menanyakan atau menginterogasi, ya, menanyakan kepada saksi ataupun para saksi, ketika hakim menanyakan kepada terdakwa, baik pertanyaan itu yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun dari hakim maupun dari penasihat hukumnya. Itu ya, Mbak, siapa namanya tadi, Mbak Nur Ella. Ya, Mbak Nur Ella Pak. sudah punya buku toh? Sudah. Kemudian Muhammad Kaisar. Muhammad Kaisar ada? Kalau tidak ada, saya coret. Kemudian Lutfi Hani Zahra. Hadir, Pak. Sudah punya buku, Mbak Lutfi? Sudah. Mbak Lutfi, coba jenengan bedakan antara alat bukti dengan BB, Mbak Lutfi. Ya, Pak.